Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Baik, sebelum kita memulai, karena ingin berkenalan terlebih dahulu dengan para peserta. Allah, belum datang. Zihlalul Haq. Nah, dari Lamongan. Ibnu Ridho, mana orangnya? Sakit. Abu Yahya, jelas. Junaidi, Budar. Abu Umar Ibrahim. Abu Fathi Ahmad. Abu Yazid Abdul Malik. Abu Luqman Azhar. Ahmad Syafiq. Dr. Arif belum datang. Belum. Ahmad Jogja. Abu Farhan Daru. Abdurrahman Boyolali. Abu Umar. Abu Yambal. Ada yang lain? Siapa yang mau dipanggil? Tidak ada. Labat, Allah berarti. Nah, mulai awal insyaAllah, sebagaimana yang kita jadikan. As-soal inda akhina Zihlalul Haq, Lamongan. Nah, sebutkan faedah yang telah kita pelajari dari mengetahui asbabun nuzul. Nah, terus sudah, baru satu. Intinya, yang pertama itu maksudnya apa? Disyaratkannya suatu ayat. Nah, terus yang kedua, artinya dan
mengetahui asbab nuzul, yaitu daf'ul iskal, menghilangkan muskil-muskil yang ada dalam sebuah ayat. Contohnya pada firman Allah Azza wa Jalla, "Walillahil masyriqu wal maghrib, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah." Aina ma tuwallu wujuhakum, Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ada wujuhakumnya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Iya. Masa enggak ada? Di dalam ayat Di surat Al-Baqarah enggak ada. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. fasamma wajhullah. Mutakin. Laba. Terus wajul iskal diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah wajul iskal, sisi muskilnya dari sisi mana? Wajul iskal. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Berarti terdapat iskal di sini, dimanapun kita menghadap maka di situ wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menghadap ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, bersama wajah Allah. Terus kita berpedoman pada zahir ayat ini. Nah, iskalnya yang terdapat dalam ayat ini, kita boleh sholat menghadap manapun, mau menghadap timur, menghadap barat, terserah. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajh. Terus diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disalli ketika beliau datang dari Mekah ke Madinah di atas kendaraannya. Kemudian beliau sholat ke arah mana wajahnya itu menghadap. Kemudian turunlah firman Allah Azza wa Jalla, "Walillahil masyriqu wal maghrib." Nah, sehingga ayat ini digunakan untuk menghilangkan iskal yang tadi. Sehingga ayat ini diterapkan untuk kejadian yang seperti itu. Apa itu? Jadi ketika sholat di atas kendaraannya, maka tidak mengapa kendaraannya itu setelah itu menghadap ke arah manapun. Nah, sehingga ayat ini ditempatkan untuk orang-orang yang sholat di atas kendaraannya, tidak pada setiap kondisi. Nah, mulai berarti. Dan di sana kita kemarin menyebutkan keadaan yang lain. Bisa juga kita gunakan ayat ini. Nah, indahina Ahmad Syafiq. Pada keadaan apa itu? Keadaan mendung. Terus juga bisa diterapkan untuk orang yang tidak mengetahui arah kiblat dalam keadaan mendung misalnya, sehingga mereka pun beristihad dengan istihadnya masing-masing. Ternyata arah yang mereka pilih itu salah, maka bisa digunakan ayat ini sehingga tidak bisa secara mutlak. Lalu Allah berfirman, "Aswalun akhar inda Nabi Yazid Abdul Malik." Nah, contoh yang lain yang kita sebutkan kemarin. Nah,
Sehingga mana ayat nafyu junah di sini mananya apa? Fala junah alaih, maka tidak mengapa. Maknanya apa? Kembali kepada masalah apa itu? Tafardu. Terus yang dimaksud penafian junah tidak mengapa di sini? Nah, yang dimaksudkan itu adalah dengan keyakinan mereka bahwasanya hal itu masih dikategorikan amalan jahiliyah. Maka dijawab dengan ayat ini, fala junah, tidak mengapa, itu tidak termasuk amalan jahiliyah. Tetapi dia termasuk min syairillah. Nah, bukan nafi junah dalam permasalahan hukum wajib atau sunnah. Nah, labat. Allah ibarik. Kita lanjutkan. Faedah selanjutnya yang penting pula kita ketahui dari mengetahui asbabun nuzul, bagaimana yang disebutkan oleh siapa Syarif? Dr. Zarqani. Oleh siapa Abu Dzar? Right? Nah, oleh Imam As-Suyuti. Dalam rangka membantah orang-orang yang mengatakan tidak ada faedahnya mempelajari asbabun nuzul. Faedah selanjutnya yaitu daf'u tawahumil hasri. Daf'u tawahumil daf'u tawahumil hasri. Amma yufidu bizahirihi al-hasra. Nah, faedahnya adalah daf'u tawahumil hasri, menghilangkan adanya kesan atau pemahaman hasr, pembatasan pada sebuah ayat. Nah, amma yufidu bi zahiri al-hasr, yang secara zahir ayat tadi mengandung makna pembatasan. Kalau kita lihat ayatnya saja, ini mengandung makna apa? Pembatasan. Padahal setelah kita melihat asbabun nuzul, ayat ini tidak mengandung makna pembatasan. Baik. Dicontohkan oleh mereka tentang faedah ini terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 145. Al-An'am ayat 145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna
maitatan. 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 Nah, Maitatan. ya, maitatan. Illa ayyakuna maitatan. Au daman. Au daman masfuhan. Au lahma khinzir. Au lahma khinzirin. Fa innahu rijsun. Au fisqan. Uhilla li ghairillahi bihi. Uhilla li ghairillahi bihi. Nah, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai nabiku, "La ajidu," aku tidak mendapati, "fima uhiya ilayya," pada perkara-perkara yang aku diwahyukan tentangnya, "muharraman," merupakan perkara yang haram, "ala ta'imin yat'amu," bagi orang yang memakan sesuatu. Maknanya Rasul tidak mendapati dalam ayat ini makanan-makanan yang haram illa kecuali ayyakuna maitatan, satu berupa bangkai, au daman masfuhan, atau darah yang terpancar, au lahma khinzir, atau daging babi. Fa innahu rijsun, dikarenakan semua perkara ini najis atau kotor. Au fisqan, atau perbuatan fasik, yaitu segala sesuatu yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Uhilla li ghairillahi bihi. Baik, untuk perhatikan ayat ini ya, kawan. Lafaz illa dalam bahasa Arab min adatil hasr. Ya, termasuk alat-alat untuk membatasi. Baik. Sehingga zahirnya ayat ini tidak ada makanan yang haram kecuali yang disebutkan di dalam ayat. Ya, makanan yang haram itu hanyalah bangkai, darah, daging babi, dan sesembelihan yang disembelih selain Allah. Baik. Padahal di dalam hadis Rasul di sana disebutkan ada beberapa makanan-makanan yang diharamkan. Di antaranya apa? Zinabin, hewan yang memiliki taring, muftarih, dan dia buas dengannya dan memiliki kuku. Tidak disebutkan dalam ayat. Baik. Sehingga iskal nanti kita dalam memahami ayat ini kalau secara zahirnya. Dan terjadi Imam Malik rahimahullahu taala berpendapat tidak ada perkara yang diharamkan dari makanan kecuali yang disebutkan dalam ayat. Imam Malik berpendapat bahwasannya yang diharamkan itu hanya yang disebutkan di dalam ayat. Selain itu halal. Karena berpegangan dengan zahirnya ayat. Baik, selanjutnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, muridnya Imam Malik, beliau berpendapat Zahaba Syafi'i rahimahullahu taala ila anna al-hasra fi hadhihi al-ayah ghairu maqsudin. Beliau berpendapat bahwasanya pembatasan
di dalam ayat ini ghairu maksud, tidaklah dimaksudkan secara hakiki. Tidaklah dimaksudkan secara hakiki. Beliau berhujjah dengan asbabun nuzul hadhil ayat. Wahtajja bi asbabin nuzul hadhil ayat. Beliau berhujjah dengan sebab turunnya ayat ini. Annaha nazalat bisababi ulaikal kuffar alladzina abaw illa ayyuharrimu ma ahallallah wa yuhillu ma harramallah inadan minhum. Nah, beliau menyatakan bahwasanya sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir yang mereka tidak mau mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Inadan, penentangan dari mereka. Sehingga saat itu di kalangan orang-orang Yahudi mereka memiliki keyakinan bahwasannya daging babi halal. Kemudian sesembelihan selain Allah halal. Darah yang terpancar halal. Naam, dan juga bangkai itu halal bagi mereka. Ini menurut mereka saat itu. Allah mengharamkan, malah mereka menghalalkan. Nah, sehingga turunlah ayat ini untuk membantah pemahaman mereka. Nah, turunlah ayat ini untuk membantah pemahaman mereka. Bahwasannya perkara-perkara tadi halal. Sehingga ayat ini mereka sebutkan, na'am, annaha al-hasru suwari. Annaha al-hasru suwari. Nah, bahwasanya ini termasuk pembatasan yang suwari, yaitu pembatasan apa yang sedang tergambar atau yang terbenak di kalangan orang-orang Yahudi saat itu. Nah, bukan hasrun hakiki. Sehingga takdirnya ayat ini mengandung takdir. La harama illa ma ahlaltumuhu minal maitati waddami wa lahmil khinzir wa ma uhilla li ghairillahi Baik. Maknanya takdirnya ayat ini la harama, tidak ada perkara yang haram illa ma ahlaltumu, kecuali perkara-perkara yang kalian halalkan. Ini qaidnya. Nah, qaid dari hasabnya tadi, perkara-perkara yang haram adalah apa-apa yang kalian halalkan.
Min ini litab'i. Nah, menunjukkan sebagian, tidak semuanya. Nah, di antaranya yaitu apa? Mayyitah, bangkai, atau darah, atau daging babi, atau sesembelihan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ikhwah, sehingga ayat ini hasarnya itu hanya nisbi. Ya, nisbi atau suwari saja. Dalam rangka membantah pemahaman orang-orang Yahud yang menyatakan bahwasannya darah dan yang lainnya itu halal. Dan ayat ini tidak mengandung makna bahwasanya selain 4 perkara ini adalah perkara yang halal. Antum? Nah, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, pemilik kitab Al-Waraqat, mengomentari istinbat Imam Syafi'i. Istinbat yang qawi, yang kuat. Kata beliau, wa hadza fi ghayatil husni. Walaula sabqu Syafi'i ila dzalika lamma kunna nastajizu mukhalafata Malik fi hasril muharramat fima zakaratul ayah. Kata Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwaini, wahada istinbatnya Imam Syafi'i ini dengan asbabun nuzul ini, kata beliau, fi ghayatil husn, pada puncak keindahannya. Nah, pujian beliau terhadap Imam Syafi'i, bagaimana kecerdasan beliau dalam memahami ayat. Kata Imam Al-Juwaini, walau la sabqu Syafi'i, seandainya kalau bukan Imam Syafi'i yang mendahului, nah, dengan istinbat yang demikian, lam nakuna nastajizu mukhalafata Malik, niscaya kami tidak akan berani memperbolehkan menyelisih Imam Malik dalam masalah ini, yaitu apa? Fi hasril muharramat, dalam rangka membatasi perkara-perkara yang haram hanya yang ada di dalam ayat. Nah, fima zakarahu al-ayat. Nah, seandainya kalau bukan Imam Syafi'i yang memulai, nah, dengan istinbat yang demikian, gak berani yang lain. Dikarenakan Imam Malik termasuk ulama yang memiliki haibah. Ya, memiliki apa? Kewibawaan. Jangankan mereka para ulama, para penguasa pun segan dengan Imam Malik. Gak berani. Nah, dengan sembarangan menyelisih pendapatnya Imam Malik. Tapi dengan penjelasan Imam Syafi'i yang luar biasa, mereka pun baru paham. Sehingga ayat ini tidak mengandung makna pembatasan secara hakiki. Nah, pembatasannya hanya secara suwari atau nisbi, dalam rangka membantah pemahaman orang-orang Yahud yang membatasi keharaman itu hanya 4 perkara ini saja. Baik. Faedah selanjutnya dari mengetahui asbabun nuzul,
yaitu ma'rifatu man nazalat fihi al-ayatu ala ta'yin faedahnya adalah mengetahui siapakah orang yang ayat tersebut turun karenanya. Yaitu mengetahui ayat ini turun berkenaan dengan siapa. Jadi dengan asbabun nuzul tahu, oh ayat ini berkenaan dengan fulan ibnu fulan. Hatta la yashtabihu bi ghairihi. Sehingga tidak tersamarkan dengan orang yang lain. Contohnya yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya, hadis nomor 4827. Nanti bisa lihat di sana kisahnya. Anda sebutkan secara globalnya saja, tidak Anda diktikan. Terjadi sebuah peristiwa, yaitu ketika Marwan diangkat menjadi penguasa di Hijaz oleh Muawiyah. Marwan diangkat menjadi penguasa di negeri Hijaz oleh Muawiyah. Saat itu Marwan berkhutbah. Menyebutkan tentang Yazid ibnu Muawiyah. Agar supaya mereka kaum muslimin mau berbaiat dengan Yazid ibnu Muawiyah. Menyebutkan mungkin keutamaan Yazid di hadapan kaum muslimin yang ada di Hijaz. Agar mereka mau berbaiat dengan Muawiyah. Setelah meninggalnya Muawiyah. Maka Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Siddiq memberikan komentar dari ucapannya Marwan, mengatakan sesuatu. Dalam sebagian riwayat beliau menyebutkan annahu sunnatu Herakl bal sunnatu Qaisar wa Kisra. Perbuatan yang dilakukan oleh Marwan ini adalah kebiasaannya Herakl, Qaisar ataupun Kisra, yaitu kebiasaan para raja. Menunjuk penggantinya adalah dari anak keturunannya, dari keluarganya. Di awal Marwan menyebutkan bahwasanya apa yang dilakukannya ini adalah merupakan kebiasaannya atau contoh dari Abu Bakar dan Umar. Nah, ini adalah yang dipraktekkan oleh Abu Bakar dan Umar ketika menunjuk Yazid sebagai pengganti dari Muawiyah. Dibantah oleh Abdurrahman ibnu Abi Bakar As-Siddiq. Itu bahkan merupakan kebiasaannya Herakl, Qaisar dan Kisra. Ya,
Yang namanya Marwan sebagai seorang penguasa saat itu marah, memerintahkan para prajurit untuk menangkap Abdurrahman ibnu Abi Bakar As-Siddiq. Ternyata Abdurrahman ibnu Abi Bakar lari ke rumahnya Aisyah. Ya, lari ke rumahnya Aisyah. Sayyid. Indah Sina Syarif. Kok larinya ke rumahnya Aisyah? Hubungannya apa? Abdurrahman sama Aisyah. Kok masuknya ke rumah akhwat? Hubungannya apa? Saudara atau sepupu? Saudara seibu atau seayah? Saudara seayah, lain ibu. Oh, a'lam. Nah, Abdurrahman itu saudaranya Aisyah. Ya, ibnu Abi Bakar As-Siddiq. Tayyib, ketika Abdurrahman masuk ke rumahnya Aisyah, mereka tidak berani masuk ke rumah tersebut karena kan segan. Nah, Ummul Mukminin nggak berani. Tapi Marwan dari luar teriak. Nah, tangkap orang itu. Dia adalah orang yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma." Ayat ini. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma. Dialah orang yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mengatakan kepada kedua orang tuanya uffin. Nah, menunjukkan bahwasanya Abdurrahman ibnu Abi Bakar anak durhaka. Ya. Mengatakan pada orang tuanya apa? Uffin. Nah, itu anggapan Marwan saat itu. Maka Aisyah pun membantah. Dari belakang hijab. Kata Aisyah, "Ma anzalallahu fina syai'an minal Qur'an illa anzalallahu uzri." Illa anzalallahu uzri. Kata Aisyah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan fina pada keluarga kami sedikit pun dari ayat Al-Qur'an, melainkan Allah menurunkan tentang permasalahan uzurku. Tidak ada kaitannya dengan saudara-saudara yang lain, tetapi kaitannya dengan masalah Aisyah, baik itu etik, nah, ataupun yang lainnya. Jadi, tidak ada dengan masalah saudara-saudara yang lainnya. Dalam sebagian riwayat, Aisyah mengatakan, "Lau syi'tu an usammiyahu, lau syi'tu an usammiyahu la samaituhu." Seandainya kalau aku mau untuk menyebutkan nama orang yang dimaksudkan dalam ayat ini, niscaya aku akan beritahu namanya. Baik. Ini Aisyah memberikan pelurusan, membenarkan bahwasanya ayat ini tidak berkaitan dengan saudaranya Abdurrahman ibnu Abi Bakar, tetapi berkaitan dengan orang yang lainnya. Karena apa? Aisyah tahu tentang asbabun nuzul hadhil ayat, sedangkan Marwan tidak tahu apa-apa, hanya karena emosi saja. Tayyib. Ini faedahnya mengetahui asbabun nuzul. Kita akan mengetahui ayat ini turun berkenaan dengan siapa. Adapun dalam masalah ayat ini berkenaan dengan siapa dia, ada khilaf memang di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan ayat ini berkaitan dengan Abdurrahman ibnu Abi Bakar. Sebagian lagi mengatakan berkaitan dengan Abdullah ibnu Abi Bakar. Sebagian lagi mengatakan ayat ini berkaitan dengan
orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir. Wal akhir was-shawab. Yang terakhir inilah yang benar. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir. Salah seorang dari orang-orang kafir. Dengan dasar apa yang disebutkan oleh Aisyah. Ayat ini tidak ada kaitannya dengan keluarganya. Baik. Kemudian faedah selanjutnya dari mengetahui asbabun nuzul, ini yang disebutkan oleh Dr. Az-Zarqani. Kalau tadi yang sebelumnya dari awal sampai yang terakhir tadi itu disebutkan oleh Imam Suyuti. Dr. Az-Zarqani menambahkan Taisirul Hifzi, Taisirul Hifzi wa Tashilul Fahmi wa Tathbitu Al-Wahyi fi dhihni kulli man yasma'ul ayata. Dengan mengetahui asbabun nuzul itu akan mempermudah dalam menghafalkannya, mempermudah dalam memahaminya, dan lebih memantapkan wahyu Allah Subhanahu wa taala pada pikiran-pikiran masing-masing orang yang mendengarkan ayat. Ayat, karena dia tahu, oh ayat ini berkenaan dengan ini. Sehingga ketika menghafalkannya langsung tergambar. Nah, bergambar dengan peristiwa yang terjadi ketika ayat itu turun. Sehingga dalam menghafalkannya dan memahaminya lebih mudah. Dan faedah yang ditambahkan selanjutnya oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala, ma'rifatu marahilit tasyrih. Ma'rifatu marahilit tasyrih. Ma'rifatu marahili at-tasyrih. Mengetahui marahil, tahapan-tahapan dalam pensyariatan. Mengetahui tahapan-tahapan dalam pensyariatan. Yang namanya Islam dalam mensyariatkan sebuah perkara itu bertahap, tidak secara langsung. Dan ini memiliki faedah tersendiri bagi para duat ilallah. Dalam berdakwah itu juga harus mengikuti sebagaimana yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajari Rasulnya dalam berdakwah juga menggunakan tahapan marahil. Tidak secara langsung. Contoh yang paling gampang yaitu dalam permasalahan tahrimul khamr, pengharaman khamr. Tidak langsung diharamkan. Kenapa? Dikarenakan memang saat itu penduduknya pecandu berat yang namanya khamr. Khamr bagi mereka saat itu bagaikan air putih. Ya, pagi-pagi minum khamr, siang minum khamr. Sehingga kalau langsung diharamkan itu akan menimbulkan masyaqqah dan mudarat bagi mereka. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, termasuk dari hikmah diturunkannya Islam yaitu apa? Menghilangkan mudarat dan mendatangkan maslahat bagi pemeluknya. Sehingga enggak secara langsung. Allah menyebutkan dalam tahapan-tahapan ketika Rasul ditanyakan tentang khamr,
Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai nabiku tentang khamr dan perjudian. Naam. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Katakanlah wahai nabiku, pada khamr dan perjudian itu ada dosa yang besar dan kemanfaatan bagi umat manusia. Kata mereka untuk menghangatkan tubuh. Kalau yang namanya perjudian untuk menghilangkan apa? Kepenatan, mengisi waktu luang, kata mereka. Sehingga saat itu mereka mengambil rukhsah. Ya sudah Rasul, kami ngambil manfaatnya saja, dosanya enggak, kata mereka. Akhirnya apa? Ketika Rasul, apakah khamr diharamkan dan perjudian diharamkan? Dia diam. Mereka tetap minum khamr. Baik, kemudian turun lagi selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendatangi salat dalam keadaan kalian mabuk. Karena memang kebiasaan, biasa masuk salat mabuk-mabuk. Nah, ditanyakan lagi kepada Rasul, apakah diharamkan yang minum khamr? Beliau diam saja. Ya sudah Rasul, kami ngambil gampangnya saja. Kami tidak akan minum khamr ketika mau sholat. Jadi nggak masuk ayat kan? Yang penting ketika sholat tidak mabuk. Nah, kemudian baru terakhir turunlah ayat tentang pengharaman yang namanya khamr secara mutlak. Nah, dengan mengetahui asbabun nuzul, kita akan mengetahui marahil dalam yang namanya tasyri'. Ini penting bagi para duat untuk memperhatikan perkara ini, sehingga dalam menghadapi kaum muslimin dalam berdakwah di hadapan mereka tidak bisa kita secara langsung langsung berubah menjadi salafiyin seperti kita. Nah, itu perkara yang sulit dan ajib. Nah, tapi butuh dengan yang namanya as-sabru, kesabaran dan ketekunan, dan juga ilmu dalam yang namanya ad-da'watu ilallah. Tayyib, ini beberapa fawaid yang bisa kita sebutkan. Di sana masih ada beberapa fawaid yang lainnya. InsyaAllah nanti disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab usul tafsir yang akan kalian bahas. Itu tidak saya sebutkan sengaja biar nanti dibahas pada pelajaran usul tafsir. Dan juga ada faedah yang lainnya, tapi itu agak sedikit rumit menjelaskannya. Baik, sehingga Anda sebutkan yang gampang-gampang dan mudah untuk dipahami. Dari fawaid mengetahui asbabun nuzul. Wallahu ta'ala bishawab. Naktafi bihadzal qadar insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu barakallahu fiikum.